Annallahal karim yu'li darajatihim fil jannah wa yanfuna bilumihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Tumila arwahi amwatil hadirin wa tumila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Tumila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafah amah yanallahu taghashana wa taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskina wal jannah biniyatil futuh wal munuh wal rasul wassalahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih wa ila hadratin nabiyil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz Walid Jaka al-haditha thalitha asyara. Itu ya? Rabi apa? Rabi. Oh iya. Dan terus. Ya, terus. Akhraja Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yabghaduna ahlal baiti rajulun illa adkhalahu Allahun nar. Al-hadisul khamisu asyara akhrajat Tabarani anil Hasani ibni Ali radhiyallahu anhuma annahu qala li Muawiyah bin Hudayj ya Muawiyah bin Hudayj iyyaka wa yabghaduna fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabghaduna ahadun la yahsudana ahadun illa zida yaumal qiyamati anil haudi bisiyatin min nari. Al-hadisu sadisu asyara akhraja Ibnu Adi wal Baihaqi fi Syu'abil Imani an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam ya'rif haqqa itrati wal ansari fa huwa li ihda salasin imma munafiqun wa imma
lizinyatin wa imma li ghairi tahurin yakni hamalathu ummuhu ala ghairi tuhrin. Hasbukum wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu al-hadithur rabi'a asyara. Hadits yang ke-14. Akhraja Ibnu Hibban fi sahihihi. Telah mentakhrij Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Wal Hakimu an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dan telah mentakhrij Al-Hakim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yubghiduna ahlal baiti rajulun illa adkhalahullahu an-nar. Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya, kata Nabi, la yubghiduna ahlal baiti rajulun, tidaklah membenci kami ahlal baiti, yaitu ahlul bait, keluarga Nabi, rajulun oleh seseorang. La yubghiduna ahlal baiti rajulun, ahlal baiti jadi badal kul min kul. La yubghiduna ahlal baiti rajulun, tidaklah seseorang yang membenci kami, yaitu keluarga Nabi, illa adkhalahullahu an-nar, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Paman Nabi yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ketika ditanya, ya Abbas, anta akbaru amin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau lebih besar, apakah engkau lebih tua, atau dari Nabi, lebih tua mana, lebih besar mana engkau dengan Nabi? Anta akbaru amin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lebih tua mana antara engkau dengan Nabi? Qala huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablah. Jawaban adabnya Sayyidina Abbas, beliau berkata, huwa akbaru minni, beliau itu, Nabi itu lebih besar dari saya. Wa ana wulidtu qablah, bedanya
saya dilahirkan lebih dulu darinya. Jarak antara Nabi dengan paman beliau yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib hanya selisih 2 tahun. Lebih tua Sayyidina Abbas. Tetapi lantaran adab, ketika ditanya, huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablah. Beliau lebih besar dari saya. Bedanya saya dilahirkan lebih dahulu darinya. Al-hadithul khamisa asyara. Hadith yang ke-15. Hitungan 11 sampai 19 dalam bahasa Arab mabniyun alal fathah. Mabni dibaca fathah. Akhrajat Tabaraniyu marfu'un lil isti'la. At-Tabaraniyu walaupun thiqal tetapi dirofakkan adalah lil isti'la, untuk mengangkat derajat harkat seorang ulama. Dari segi nahwu tetap tidak boleh dijarkan, dirofakkan lil isti'la. Akhrajat Tabaraniyu anil Hasan bin Aliyin radhiyallahu anhuma. Telah mentakhrij Al-Imam Tabarani dari Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, annahu qala li Muawiyah bin Khudayjin, bahwa beliau berkata kepada Muawiyah bin Khudayj, ya Muawiyah bin Khudayjin, wahai Muawiyah bin Khudayj, iyyaka wa bughdana. Iyyaka bimaknal ihdar wa ba'da iyyaka mansubun li'annahu ala takdiri ihdar. Iyyaka wa bughdana, hati-hatilah olehmu menanamkan kebencian kepada kami, yaitu ahlal bait, keluarga-keluarga Nabi, para habaib. Iyyaka wa bughdana, hati-hatilah olehmu, hindarkanlah olehmu ada rasa kebencian kepada kami. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yubghiduna ahadun, tidaklah membenci kepada kami akan oleh seseorang. La yubghiduna ahadun, tidaklah seseorang yang membenci kami. Wala yahsuduna ahadun, dan tidaklah seseorang yang memiliki sifat hasud kepada kami. Illa dida yaumal qiyamati anil haudi bisiyatin min narin. Illa dida ay dufi'a wa turida, kecuali dida, dia akan dihalau, akan diusir, akan ditolak. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Anil haudi, dari telaganya Nabi. Bisiyatin min narin, dengan cambuk dari api. Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata kepada seseorang yang bernama Muawiyah bin Khudayj, ya Muawiyah, kata Sayyidina Al-Hasan,
la yubghiduna ahadun la yahsuduna ahadun illa dida yaumal qiyamati anil haudhi bisiyatin min narin. Tidaklah seseorang yang membenci kami, tidaklah seseorang yang memiliki sifat hasud kepada kami, yaitu keluarga-keluarga Nabi, ahli baiti Rasulillah, kecuali dia akan dihalau, diusir, ditolak pada hari kiamat nanti dari telaganya Nabi. Diusir menggunakan cambuk-cambuk dari api. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an, beliau berkata, syarafun nasabi min talati jihadin. Kemuliaan nasab itu ada 3 arah. Yang pertama, al-intima'u ila syajaratir rasuli sallallahu alaihi wasallam, fahada la yu'adiluhu syai'un. Nasab garis keturunan yang berasal dari pohon-pohon, dari garis keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nasab ini tidak dapat terimbangi oleh segala sesuatu. Yang kedua, al-intima'u ilal ulama'i. Nasab garis keturunan yang bersumber kepada para ulama. Fa innahum warathatul anbiya'i. Maka ulama itu adalah warisannya para nabi. Yang ketiga, al-intima'u ila ahli salahi wa taqwa. Garis keturunan yang bersumber dan berasal kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang bertakwa. Harapan kita al-intima'u ila syajaratir rasul sallallahu alaihi wasallam, garis keturunan yang bersumber dari Rasul, kita nggak mungkin. Al-intima'u ilal ulama, garis keturunan kita bersumber dari ulama, ya sedikit. Ya Ustaz Khalid, nah ini garis keturunannya ulama, orang tua beliau ulama. Kalau kita belum tentu. Maka harapan kita adalah al-intima'u ila ahli salah wa taqwa. Garis keturunan yang berasal dari orang-orang saleh, dari orang-orang yang bertakwa. Ini kita masih punya harapan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana abuhuma salihah. Lantaran kedua orang tua seorang anak yatim ini adalah orang-orang yang saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim 2 nabi sekaligus, Nabi Musa dan Nabi Allah Khadir. Karena lantaran keduanya orang tuanya orang yang saleh, itu anak cucunya dijaga oleh Allah. Yang jagain 2 nabi, Nabi Musa dan Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Satu riwayat mengatakan bahwa orang tuanya bukan orang tua langsung, tetapi orang tua dari turunannya yang ke-7. Bapaknya sampai yang ke-7. Anaknya yang ke-7 dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh 2 orang nabi. Sehingga terdapat riwayat di dalam kitab Iqadul Himam bi Syarhil Hikam li Syekhil Imam Ibni Ajibah Al-Hasani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yahfazul aulad wa auladal aulad bi ta'atil ajdad. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita, menjaga anak dari anak kita dengan sebab kesolehan dari orang tuanya, orang tua kita.
Innallaha yahfazul aulad. Allah jagain anak-anak kita. Wa yahfazul auladal aulad, dan menjaga anak dari anak kita, cucu. Bi ta'atil ajdad, dengan sebab kesolehannya dari orang tuanya kita, yaitu kakek-kakek kita. Menantunya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an itu bernama Sa'id ibnul Musayyib. Beliau berkata kepada anaknya, "Inni la azidanna salati min ajlika raja'a an uhfaza fika." Di tiap malam kalau saya malas-malasan mau ngerjain tahajud, maka saya ingat anak-anak saya. Kalau ingat anak, saya tambahin lagi. Tadinya 2 rakaat, saya tambahin lagi 4 rakaat. Kurang lagi, saya ingat anak, saya tambahin lagi, saya tambahin lagi, saya tambahin lagi, untuk mengamalkan wa kana abuhuma shalihah, untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yahfazul aulad wa auladal aulad bi ta'atil ajdad. Al-haditsus sadisa asyara, hadits yang ke-16. Akhraja Ibnu Adi, telah mentakhrij Ibnu Adi, wal Baihaqi fi Syu'abil Imani, dan telah mentakhrij Al-Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Banyakan orang bacanya Syu'bul Iman. Syu'ab, syu'batun jam'uhu syu'abun. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam ya'rif haqqa itsrati wal ansari fahuwa li ihda salatin, imma munafiqun wa imma li zinyatin wa imma li ghairi tahurin, yakni hamalathu ummuhu ala ghairi tuhrin. Man lam ya'rif, orang yang tiada memahami haqqa itsrati wal ansari, akan hak-hak keluargaku dan hak-hak sahabat-sahabat Ansor, fahuwa li ihda salatin, maka dia termasuk dari 3 kelompok manusia. Maka dia termasuk salah satu dari 3 kelompok manusia. Kalau orang yang benci dengan keluarga Nabi, orang yang benci dengan sahabat-sahabat Nabi, pasti dia berada di salah satu dari 3 kelompok manusia. Yang pertama, imma munafiqun, ada kalanya dia adalah orang munafik. Yang kedua, wa imma li zinyatin, ada kalanya dia adalah anak hasil zina. Yang ketiga, wa imma li ghairi tahurin, ada kalanya dia termasuk bagi selain orang yang suci. Yakni artinya
hamalathu ummuhu ala ghairi tuhrin. Ibunya ketika mengandungnya dalam keadaan haid. Terjadinya hubungan badan itu seumpama dalam keadaan tidak suci, lantaran ibunya sedang haid digauli oleh suaminya. Termasuk diantara perkara yang bisa mendatangkan kekufuran, jadi kafir. Kalau istrinya lagi haid, tetap dia lakukan hubungan badan dengannya, dan tertanam di dalam hatinya ini adalah perkara halal. Kafir itu karena ahallallahu ma harrama, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau seumpama dia dalam keadaan yang mendesak, dia ingin melakukan hubungan badan kepada istrinya, istrinya lagi haid, nanti tinggal dilihat apakah yang kebalud dam, darah lagi banyak, atau idbarud dam, darah lagi sedikit. Selesai melakukan hubungan badan, dia terkena kafarat, bayar denda. Tetapi tetap ketika dia melakukan hubungan badan, tanamkan di dalam hati ini adalah haram, 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 haram. Tujuannya apa? Supaya dia tidak tersalurkan kepada yang haram. Berzina kan dosanya gede. Melakukan hubungan badan dengan istri yang sedang haid juga dosa, karena haram. Tetapi keharamannya, dosanya tidak sebesar melakukan perzinahan. Sehingga dalam satu kaidah itu melahirkan satu kaidah, idza ta'arada bainal mafsadatain fartakib ma akhaffa syarrain. Kalau berhadap-hadapan, kalau bertemu antara dua dosa, maka pilih dosa yang rada kecilan. Tapi sebaliknya, wa idza ta'arada bainal maslahatain fartakib ma asyaddal manfaatain. Kalau berhadap-hadapan, saling bertemu antara dua kemaslahatan, dua ibadah, mana yang kita ambil? Maka ambil dan pilih mana ibadah yang paling besar manfaatnya. Al-hadits as-sabi'a asyara, hadits yang ke-17. Akhrajat Tabarani fil Awsati, telah mentakhrij Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling terakhir dari ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlifuni fi ahli baiti, perlakukanlah aku dengan baik, fi ahli baiti, dalam memperlakukan dengan baik keluarga-keluargaku. Akhlifuni, perlakukanlah aku dengan baik, fi ahli baiti, dengan cara memperlakukan baik kepada ahli baitku, kepada keluarga-keluargaku. Ada orang yang masuk Partai Demokrat, dia jelek-jelekin anaknya SBY, kira-kira bagaimana? Dia masuk Partai PDIP, jelek-jelekin anaknya Megawati, kira-kira bagaimana? Kalau dalam urusan partai aja pasti diberhentiin itu, pasti dipecat itu, lalu kira-kira sanksinya bagaimana?
Kalau dia bisa mengenal Allah, dia masuk Islam, dia mengetahui agama, dia mengetahui syariat dengan sebab Nabi kita Muhammad SAW, lalu dia mencaci maki anak keturunannya. Kira-kira gimana? Yang masuk partai PDIP jelek-jelekin Megawati, pasti dipecat itu. Lah ini jelek-jelekin keluarganya Nabi, mencaci maki keluarganya Nabi, kira-kira bagaimana? Sehingga Sayyidina Imam Hasanul Basri beliau berkata, saya kalau sampai masuk sorga dicemberutin oleh Rasulullah lantaran saya membenci ahli baitnya Rasulullah, maka neraka lebih baik daripada sorganya Allah. Masuk sorga tapi dicemberutin sama Nabi gara-gara benci dengan keluarga Nabi, lebih baik masuk neraka daripada masuk sorga. Al-hadits tsamina asyara, hadits yang ke-18. Akhrajat Tabarani fil Awsati, telah mentakhrij Al-Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat, Anil Hasani bin Ali radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilzamu mawaddatana ahlal baiti, senantiasalah kalian tanamkan rasa cinta kepada kami, yaitu ahla baiti Rasulillah, keluarga-keluarga Nabi. Ilzamu mawaddatana ahlal baiti, tanamkan, senantiasalah tanamkan di dalam hatimu rasa cinta kepada kami, yaitu ahlul bait Rasulullah. Fa innahu man laqiyallaha, karena orang yang bertemu dengan Allah, wa huwa yawadduna, sedangkan dia mencintai kami, ahla baiti Rasulillah, dakhalal jannata bisyafa'atina, maka dia akan masuk ke dalam sorga dengan sebab syafaat kami. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya, la yanfa'u abdan amalun amilahu, tiada akan bermanfaat amal ibadah seorang manusia yang ia mengerjakannya, illa bima'rifatihi haqqana, kecuali dengan sebab ia memahami akan hak-hak kami. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur rafi, qala fi kitabihi Tathbitil Fuadi, la yakhlu zamanu minal afadili min ali abi alawi hatta yakhrujal mahdi, imma kamilun mastur au zahirun masyhur. Sepanjang zaman tidak akan pernah kosong dari para aulia-aulia Allah yang berasal dari anak cucu Ali Abi Alawi, para habaib. Hatta yakhrujal mahdi,
sampai keluarnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Tetapi imma khamilun mastur au zahirun masyhur. Ada kalanya wali yang berasal dari para habaib itu bisa-bisa dia adalah orang yang menyembunyikan dirinya dan tidak dikenal di masyarakat. Ataupun ada kalanya orang yang masyhur, orang yang dikenal, yang memperlihatkan keilmuan kezohirannya. Sehingga ulama berkata, kam mim masyhur bi barakatil masdur. Berapa banyak ulama-ulama, wali-wali yang masyhur justru dengan sebab mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama yang masdur. Al-hadits at-tasi'a asyara, hadits yang ke-19. Akhraja Tabarani fil Awsati, telah mentakhrij Al-Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu wa huwa yaqul, berkhutbah kepada kami, khatabana, berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu, lalu saya mendengarnya, wa huwa yaqulu, beliau bersabda, ayyuhan nasu, wahai manusia, man abghadana ahlal baiti, barang siapa yang membenci kami, yaitu ahlal bait, keluarga-keluarga Nabi, hasyarahullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, Yahudiyan, menjadi Yahudi. Man abghadana ahlal baiti hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamati Yahudiyan, orang yang membenci keluarga Nabi, maka pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan dia menjadi Yahudi. Al-hadithul ishruna, hadith yang ke-20. Akhraja Tabarani fil Awsati, telah mentakhrij Al-Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat, an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bani Hashimin, wahai anak keturunan Bani Hashim, inni qad sa'altullah, sungguh aku telah memohon kepada Allah, an yaj'alakum nujada'a ruhama'a, agar Allah menjadikan kalian sebagai orang-orang yang berakhlak baik. Nujada, berani dalam kebenaran. Nujada, berani dalam kebenaran. Nujada,
berani dan memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Ruhama'a, dan orang yang memiliki sifat kasih sayang. Akhlaknya baik, berani dalam kebenaran, dan hatinya memiliki sifat kasih sayang. Wa sa'altuhu an yahdiyadhallakum, dan aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk untuk orang yang tersesat di antara kalian. Wa yu'mina khaifakum, dan agar Allah mendatangkan keamanan untuk orang yang memiliki sifat takut di antara kalian. Wa yushbi'a ja'iakum, dan agar Allah memberikan kekenyangan untuk orang yang lapar di antara kalian. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya, la yu'minu ahadun, tiada sempurna iman seseorang, hatta yuhibbakum bihubbi, sehingga dia mencintai kalian wahai Bani Hashim, bihubbi, dengan sebab lantaran cinta kepadaku. Iman seseorang itu tidak akan sempurna sebelum dia mampu mencintai keluarga-keluarga Nabi dengan sebab dia mencintai aku. Atarjuna an tadkhulul jannata bi syafaati wa la yarjuha banu Abdul Muttalib. Apakah mereka mengharapkan untuk mereka masuk, untuk kalian masuk ke dalam sorga dengan sebab syafaatku? Wala yarjuha banu Abdul Muttalib, sedangkan Banu Abdul Muttalib tiada mau mengharapkannya. Ada seorang ulama yang tidak mengetahui haknya ahli bait Rasulullah. Ketika ada seorang syarifah yang miskin membawa 2 anak yatim, dia meminta makan kepada itu ulama, meminta sedekah kepada itu ulama, dan berkata, saya adalah seorang syarifah. Ulama itu justru berkata, ma'alamatuha, tandanya apa? Buktinya apa kalau engkau adalah ahli bait Rasulullah? Maka beberapa hari kemudian ulama ini bermimpi bahwa tetangganya yang beragama Majusi, penyembah api, itu berada di istana dengan segala kenikmatan. Dan dia bertanya, bi ayyi sababi hada, dengan sebab apa kau mendapatkan kemuliaan ini? Maka orang itu menjawab, dengan sebab aku memuliakan ahli bait Rasulullah. Di akhir kehidupanku datang seseorang, wajhuhu munawwar, yang wajahnya penuh dengan cahaya, menuntun aku untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang tidak lain orang itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang ini mencari-cari Rasulullah, ingin masuk ke dalam sorga. Maka bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah katakan,
apa jaminanmu kalau engkau adalah umatku? Apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Apa tandanya kalau engkau adalah umatku? Pertanyaan Rasulullah dilontarkan kepada orang ini sama seperti pertanyaan orang ini kepada ahli baiti Rasulillah yang meminta sedekah kepadanya. Na'udzubillah min, Masya Allah. Al-hadithul hadi wal ishruna. Hadith yang ke-21. Akhraja Ibnu Abi Syaibata, telah mentakhrij Ibnu Abi Syaibah, wa Musaddadun fi musdadaihima, wa Musaddadun fi musnadaihima, dan Musaddad dalam dua kitab musnadnya, wal Hakimut Turmudiyyu fi Nawadiril Usuli, dan Al Hakim At-Turmudi dalam kitab Nawadiril Usul, wa Abu Ya'la wa Tabarani an Salamata binil Aqwa'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nujumu amanun li ahli samai. Bintang-bintang itu adalah keamanan untuk penduduk-penduduk langit. Wa ahlu baiti amanun li ummati, dan ahli baitku adalah keamanan untuk umatku. Gimana tuh baitnya? Ahlu baitil Mustafa tuhuri amanul ard, amanul ard, amanul ardi fadakiri. Gitu kan? Ahli baiti Rasulillah hum amanul ard. Mereka itu adalah keamanan untuk penduduk bumi ini. Fadzakir, ingat selalu itu. Fadzakir, ingat selalu itu. Satu keberkahan kampung apabila ada ahlu baiti Rasulillah di dalam. Dan satu keberkahan di majlis apabila ada ahlu baitillah di dalamnya, ada habaib di dalamnya. Alhamdulillah. Al-haditsu tsani wal ishruna. Hadits yang ke-22. Di majelis kita ada Habibana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail, Al-Habib Zain bin Umar Al-Abbas. Hadir kah? Adakah? Alhamdulillah. Ada juga Al-Habib Firdaus bin Sultan bin Mustafa Al-Bahar. Adakah? Ada. Oh, dia Nusra. Akhrajal Bazzaru an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah mentakhrij Al-Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni khalaqtu fikum itsnaini, aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Lan tadhillu ba'dahuma abadan, tidak akan kalian tersesat
setelah berpegang kepada keduanya selama-lamanya, kitaballahi wa nasabi, yaitu kitab Allah dan nasab anak keturunanku. Walan yatafarraqa, dan dua perkara itu selamanya tidak akan terpisah, yaitu kitabullah dan ahlu baiti Rasulillah. Lan yatafarraqa, dua perkara itu selamanya tidak akan terpisah. Hatta yarida alayyal hawdah, sampai dua perkara itu menemui aku di telaga. Wa thumma qala al haditsu tsalita wal ishruna wallahu alam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farlid alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barik 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya dunya wad din, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barik 'alal muslimin, ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya ilahi wa maliki, ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali, anta ta'lam kaifa hali. Qad kafani ilmu rabbi, qad kafani ilmu rabbi,
su'ali wa ikhtiyari. Kitab yang kedua, Tuhfatus Sullab fi Fadhailis Siwak, halaman 21. Qala radhiyallahu anhu wa bihi ilaihi qala haddatsana wa fihi aydan ma zalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisiwaki, beliau memerintahkan kami untuk bersiwak, hatta khashina, sampai kami khawatir, an yanzila alaihi fihi syai'un, bahwa akan turun atasnya di dalam perkara itu oleh sesuatu. Wa qala aidan aktsartu alaikum bisiwaki, dan beliau pun bersabda, paling banyak aku perintahkan kalian bisiwaki, dalam urusan siwak. Wa qala aidan mali arakum kulhan, mali arakum kulhan, mali malahu malahuma malahum, malaha malahuma malahunna, malaka malakuma malakum, malaki malakuma malakunna, mali malana. Gampangannya ngapah atau kok gitu. Ngapah. Mali arakum kulhan, mengapa aku lihat kalian kulhan, kuningnya gigi.
mali arakum kulha, kok saya lihat gigimu pada kuning. Ngapa gigimu pada kuning? Laula an asyukka ala ummati, seandainya bahwa tiada memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Kama faradtu alaihimul wudu'a, sebagaimana aku telah wajibkan atas mereka untuk berwudu. Wa qala aidan laula an asyukka ala ummati, seandainya bahwa aku tiada akan memberatkan untuk umatku, la amartuhum bitakhiril isya'i, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk mengakhir-akhirkan sholat isya. Artinya ngerjain isya di waktu malam, itu yang lebih afdal. Wasiwaki inda kulli sholatin, dan aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Wa qala aidan asyaratun minal fitrati, 10 macam termasuk di antara fitrah. Qasus syaribi, mencukur kumis. Wa i'fa'ul lihyati, dan membiarkan jenggot. Wasiwaku, dan bersiwak. Wal istinsyaku bil ma'i, dan istinsyak dengan air, masukin air ke hidung waktu wudu, namanya istinsyak. Wa qassul azfari, dan memotong kuku. Wa ghaslul barajimi, dan membersihkan barajim, kotoran-kotoran yang ada di lekukan-lekukan sendi-sendi badan. Barajim, lekukan-lekukan badan. Sumpama ini barajim, atau di leher barajim, atau di ketiak barajim, atau di belakang dengkul, itu barajim, lekukan daripada tubuh. Wanatful ibti, dan memotong, mencabut bulu ketiak. Wahalqul anati, dan mencabut, memotong bulu kemaluan. Afdolnya kalau emang kuat, bulu kemaluan dicabut, nyabutinnya di bawah pohon yang rindang. Wantiqasul ma'i ail istinja'u, dan istinja. Intiqasul ma'ail istinja. Intah. Wa fi aidan min sunanil mursalina, di antara sunnah-sunnah para rasul, al khitanu, khitan. Wa ta'atturu, ta'attur, memakai wangi-wangian. Wasiwaku, dan bersiwak. Wan nikahu, dan menikah. Nabi Ibrahim diriwayatkan umur 80 tahun, berkhitan menggunakan kodum.
Wa fi ba'di riwayatin al-qadum huwal alah wa fi ba'di riwayatin huwal makan. Qadum sebagian riwayat mengatakan itu pisau besar. Riwayat yang lain itu nama tempat. Nah, berdasarkan riwayat itu alat pisau yang besar, ada orang bertanya, wahai Ibrahim, halla sabarta hatta tajidal Musa, kenapa kagak nungguin sampai engkau mendapatkan pisau yang rada kecilan? Pakai kampak, khitan pakai kampak, tungguin sampai dapat pisau yang rada kecilan. Kalau pakai kampak meleset dikit bablas itu. Maka beliau menjawab, inna takhira amrillahi la'azim. Menunda-nunda perintah Allah itu adalah sungguh kedurhakaan yang besar. Beliau menggunakan kampak besar. Riwayat mengatakan bahwa ketika itu sedang berada di hutan mencari kayu. Datang perintah untuk berkhitan, beliau tidak mau menunda-nunda perintah Allah. Apa yang dipegang maka itu yang digunakan. Tujuannya satu, tidak mau menunda-nunda perintah Allah. Wa fi riwayatin khamsun wa fi riwayatin khamsun min sunanil mursalina. 5 perkara termasuk sunnahnya para rasul. Al-haya'u, sifat malu. Wal hilmu, sifat hilim. Kadal hilmu an yakuna nabiyan. Hampir-hampir saja sifat hilim menjadikan orang yang memilikinya sama seperti seorang nabi. Apa itu hilim? Akhlak budi pekertinya baik, orangnya dermawan, orangnya pemurah, orangnya memiliki sifat kasih sayang. Hilim. Wal hijamatu, dan berbekam. Wa ta'atturu, dan memakai wangi-wangian. Wasiwaku, dan bersiwak. Wa qala aidan as-siwaku yazidu fil hibzi. Siwak itu dapat menambahkan ingatan. Wa yudhibul balghama, dan dapat menghilangkan lendir-lendir di tenggorokan. Wa qala fi jum'atin minal juma'i. Wa qala fi jum'atin minal juma'i. Dan Nabi pernah berkata di hari Jumat, di antara hari-hari Jumat, inna hada yaumun, sungguh hari Jumat ini, ja'alahullahu idan, Allah menjadikannya sebagai hari raya. Fagtasilu, maka mandilah kalian. Wa man kana indahu tibun, dan orang yang memiliki di sisinya wangi-wangian, fala yadurluhu an yamassa minhu, maka tiada mengapa untuk menyentuh darinya. Wa alaikum bisiwaki, dan senantiasalah kalian untuk bersiwak. Mau ngaji, mau sholat, ke tempat-tempat ibadah pakai wangi-wangian. Karena untuk menutupi bau busuk yang berasal dari dosa-dosa kita, yang menyebabkan malaikat tiada mau mendekat kepada kita. Wa qala aidan innal abda idza tasawwaka, sesungguhnya manusia, seorang hamba apabila dia bersiwak, tsumma qoma fa shalla, lalu dia berdiri mengerjakan salat,
Qomal malaku khalfahu, maka berdirilah malaikat di belakangnya. Yasma'u qira'atahu, yang mendengarkan bacaan-bacaannya. Fayadnu minhu, lalu mendekat darinya. Wa yukallimuhu nahwaha, dan mengucapkan apa yang sama sepertinya. Hatta yadu'a fahu ala fihi, sampai malaikat itu menempelkan mulutnya di mulutnya hamba tersebut. Fama yakhruju min fihi syai'un, maka apa saja yang keluar dari mulut hamba itu oleh sesuatu, illa shara fi jawfil malaki, kecuali akan ada di mulutnya malaikat tersebut. Fatahiru afwahakum lil qur'ani, maka sucikanlah mulut-mulut kalian untuk jalannya Al-Qur'an. Fa'ida ulima hada, maka apabila telah dipahami semua ini, fasiwaku minal adabil zahirati, maka siwak termasuk di antara adab-adab zahir allati ja'alaha syar'u indana alal adabil batinati, yang telah menjadikannya oleh syariat di sisi kita menjadi adab-adab batin. Wa ma min zahirin fi syariati illa walahu batinun, dan tiada dari perkara zahir dalam syariat illa walahu batinun, kecuali memiliki perkara-perkara yang batin. Apa saja perkara syariat yang ditinjau secara zahir pasti memiliki perkara-perkara batin di dalamnya. Kata Al-Imamul Ghazali, li'anna syari'ah li islahil zawahir wal haqiqah li islahil dhamair. Karena tujuan keberadaan syariat membaguskan, menyempurnakan perkara zahir, dan perkara hakikat membaguskan dan menyempurnakan perkara batin. Wa tsumma qala fawaidus siwaki wa khisaluhul hamidatu wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, itu aja Pak. Ya Rasulullah, ya salam alaik, ya Rabi'an syan, ya Rabi'an syan, ya Rabi'an syan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi Sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa ummiha wa akhiha. Allahumma innaka antal alimu bisarairina faslina wa antal alimu bi'uyubina fasturha wa antal alimu bidunubina faghfirha wa antal alimu bihajatina faqdiha ya khairaka. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.